Assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku Marissa Handayani. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa subscribe ya, aktifkan juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Aku doakan semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat. Kalaupun ada yang sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan ya, amin. Nah oke teman-teman, ini aku belum terlalu fit banget, tapi aku udah semangat gitu ya buat record video. Jadi ini aku mau share kegiatan waktu aku ini bebersih meja dapur aku, karena ini udah lumayan cukup kotor ya teman-teman. Udah lama banget rasanya nggak deep cleaning bagian sini, karena biasa kan habis masak itu kadang cuma bersihin apa aja yang nampak di mata gitu ya. Nah aku tuh udah udah nggak sempet gitu buat bersih-bersihin di bagian sudut-sudutnya. Nah jadi oke, kali ini aku mau deep cleaning bagian sini. Sebenarnya aku tuh sekalian mau beresin atau bersihin di bagian area kolong dapur ini teman-teman. Cuma karena keterbatasan tenaga gitu ya, ini aku masih ngos-ngosan banget. Jadi ya udah aku beresin aja, aku bersihin aja dulu bagian area sini. Nanti deh di next video aku mau bersihin bagian area kolong dapur, sekalian mau ganti horden kolong dapurnya juga. Itu udah lumayan lama nggak aku ganti ya teman-teman. Nah, tadi pertama-tama aku geser-geser dulu barang-barang yang ada di sini biar enak buat ngelap dan bersihinnya gitu ya, teman-teman. Nah, baru setelah itu dilap-lap. Biasa aku suka pertama-tama itu pakai tisu basah buat nangkep kotorannya, itu enak banget ya kalau tisu basah itu kan. Nah, setelah itu baru deh aku lap, terus aku semprot pakai pembersih. Nah kadang tuh itu ya teman-teman, karena banyaknya barang jadi kita tuh mager gitu buat bersihinnya, buat geser-gesernya gitu ya. Makanya ini tuh aku pengen deh declutter bagian dapur, pengen nata ulang lagi, terus di bagian meja kompor sini ya biar terlihat lebih lega, lebih lapang gitu. Cuman kadang yang bikin dilema itu bingung gitu mau disimpan di mana lagi barang-barangnya, tanpa harus menambah rak atau lemari atau apapun gitu ya. Jadi aku udah deh nggak pengen lagi nambah barang-barang gitu, apalagi niatnya itu pengen minimalis gitu kan, tapi faktanya malah menambah storage yang isinya tuh nggak tahu malah ya apa-apa aja dalamnya gitu ya. Nah aku nggak mau seperti itu kayaknya bukan konsep minimalis deh. Itu minimalis berkedok storage kayaknya ya teman-teman. Nah jadi makanya ini aku pengen declutter yang benar-benar declutter gitu. BTW kemarin aku kerjain begini tuh pas di siang bolong teman-teman, sekitar jam 1-an siang gitu. Jadi setelah aku tidurin anak-anak itu kan aku nggak bisa tidur, dan aku kepikiran gitu, aduh pokoknya kalau udah ngelihat dapur kotor itu bolak-balik, tapi mau dikerjain juga kemarin itu aku kayak lemes banget kan, tapi tetap kepikiran gitu. Jadi ya udahlah, ini mumpung ada waktu dan aku juga udah agak enakan gitu, jadi aku langsung gercep. Karena kalau udah ada niat terus ada kesempatan, kalau nggak dilaksanain itu udah deh pasti bakalan ketunda-tunda lagi gitu ya. Ini tuh dapurnya di kamera nggak kelihatan banget gitu ya kotornya, tapi aslinya tadi tuh dikumpulin banyak banget kotorannya teman-teman, debunya, pasirnya, terus kayak sisa-sisa kulit bawang itu juga ada tadi ya. Ya pokoknya gitulah, kalau dapur nggak dibersihin ya samalah dapur pada umumnya ya teman-teman. Jadi pada intinya dibalik sesuatu yang rapi, bersih itu ada effort yang luar biasa lah buat bersihinnya ya teman-teman. Jadi rumah itu nggak hanya sekedar disapu dan dipel. Nah bagian yang kayak gini nih yang kadang aku tuh mager banget, bagian ngelap-ngelap ya kayak gini. Entah kenapa aku tuh kalau disuruh nyapu ngepel ayo aja ya, setiap hari juga ayo deh, pokoknya setiap saat juga ayo. Cuman kalau udah bagian ngelap-ngelapin perabotan satu-satu gitu ya, ngelap-ngelapin apalagi ngelap-ngelapin jendela, teralis, itu aku paling mager banget deh teman-teman, bener asli. Tapi ya udah sih, bersihin sesuai kemampuan kita aja, yang penting rutin setiap hari dibersihin, dirapihin gitu ya.
dan rapi sesuai standar kita masing-masing sih ya teman-teman. Kalau mau ngikutin standar bersihnya rumah yang mungkin punya ART banyak gitu ya, ya mana mungkin juga ya mau disamaratakan. Apalagi kita yang semuanya tuh serba sendiri dan yang pasti tenaga dan waktunya juga terbatas. Nah bagian itu udah lega banget rasanya. Terus ini lanjut tuh, tungkunya juga tadi kotor banget. Terus ini dilap-lap juga kompornya, di bagian belakang kompor, di bagian bawah kompor. Aku nggak rutin sih, maksudnya setiap habis masak banget gitu ya, setiap nyalain kompor gitu, habis itu dibersihin gitu enggak. Tapi biasa paling dalam sehari 2 hari itu pasti aku bersihin. Cuma ya pasti tetap aja selalu ada aja ya teman-teman kotoran di belakang sini. Dan itu tuh kalau nggak sering dibersihin itu tuh bakalan berkerak gitu dan bikin kita semakin mager buat bersihinnya. Jadi ya emang harus rutin sih dibersihinnya ya teman-teman. Aku dulu awalnya yang cuek banget sampai tungku kompor aku tuh yang berkerak banget, itu aku nggak peduli gitu ya. Masak ya tinggal masak, habis masak tinggal cuci piring kayak gitu ya teman-teman. Cuman alhamdulillah sih sekarang udah jadi kebiasaan, maksudnya ya hal positif sih ya teman-teman. Jadi emang segala sesuatu itu harus dibiasakan biar nanti bisa jadi kebiasaan atau habit yang baik gitu. Jadi awal mulanya itu karena aku mulai tertarik buat dekor-dekor rumah, terus ngeliatin video orang bebersih rumah gitu ya. Banyak banget manfaatnya teman-teman. Jadi semoga video aku ini juga bermanfaat, amin. Nah oke teman-teman, lanjut. Ini aku mau unboxing paket. Jadi tadi sebelumnya belum aku kasih tahu ya. Nah ini tuh aku mau unboxing paket. Alhamdulillah aku ada kedatangan alat tempur baru lagi di dapur. Makanya tadi aku tuh semangat banget buat bebersih dapur. Nih aku nggak sabar mau cobain. Jadi aku kedatangan Meiko Air Fryer teman-teman. Ini salah satu wishlist aku nih, air fryer ya. Akhirnya aku punya juga barang ini. Nah dari sekian banyak pilihan akhirnya aku memilih Meiko Air Fryer. Kenapa? Nanti aku akan jelasin. Nah ini sebelumnya tadi aku dapat ucapan kartu terima kasih dari tim meiko.id. Nah ini langsung aja kita buka, kita lihat dalamnya tuh ada apa aja. Packagingnya tuh aman banget, jadi dia double kardus ya teman-teman. Tadi juga dilapisi sama bubble wrap, jadi tenang aja, packagingnya tuh aman. Nah terus ini dia Meiko Air Fryer. Nah jadi aku pilih dari merek Meiko ya teman-teman. Oke, nah jadi di dalamnya tuh ada apa aja. Nah di sini udah pasti ada kartu petunjuk, terus ada kartu garansinya juga. Nah terus di sini juga kita tuh dapat buku resep nih kayak gini teman-teman. Jadi berguna banget kan, misalnya nanti buat ide memasak pakai air fryer ini. Terus ini ada tatakan atau tirisannya gitu ya teman-teman. Dan ini tuh anti lengket dan gampang banget dibersihinnya teman-teman. Nah terus kita buka lagi. Nah ini dia air fryernya. Di sini aku pilih yang warna putih, milky white. Jadi ada dua pilihan warna, ada yang warna putih dan ada warna pinknya teman-teman. Nah setiap pembelian Meiko Air Fryer ini dapat free gift. Nah seneng banget kan ya. Tuh ada dapat sarung tangan, terus ada dapat capitan, terus ada dapat kuas silikonnya juga. Udah lengkap banget lah ini keperluan buat ini ya memasak pakai air fryernya ini. Nah kan seneng banget udah beli air fryer terus dapat free gift lagi. Nah ini dia teman-teman tampilan dari Meiko Air Fryer, benar-benar estetik ya, desainnya itu modis dan elegan. Jadi wajar aja mendapat penghargaan dari Design Talent Award 2020. Kemudian dia udah digital air fryer dengan teknologi layar sentuh atau touchscreen dan memiliki 6 preset menu masakan yang dapat dipilih secara otomatis. Ada buat kentang goreng, ayam, udang, steak, kue. Jadi buat baking seru banget ya teman-teman. Nah ini juga multifungsi, bisa untuk menggoreng, memanggang, baking, menghangatkan, bahkan mencairkan nih teman-teman. Tuh dia ada sentuhan goldnya yang bikin jadi lebih estetik ya. Untuk kapasitasnya juga besar, ini 4,5 liter, jadi bisa memenuhi porsi makanan 4 sampai 6 orang ya teman-teman.
kayaknya 1 ekor ayam juga cukup nih ya. Panci penggorengannya ini tuh anti lengket, anti ribet pokoknya, dengan 5 lapisan teflon kelas atas, jadi semakin mudah nantinya buat dibersihin. Cukup dengan menggunakan spons lembut atau direndam terlebih dahulu menggunakan air hangat. Nah, keunggulan yang paling aku suka dari Meiko Air Fryer ini, dia tuh hemat listrik dan anti jeglek. Pokoknya dia tuh low watt, dayanya tuh rendah, cuma 650 watt teman-teman. Selain hemat listrik, tentu juga hemat minyak dan lebih sehat ya teman-teman. Dengan teknologi sirkulasi udara membantu mengurangi hingga 90% kadar lemak dalam makanan. Wow, kemudian masak juga menjadi lebih praktis karena proses masak tanpa asap, tanpa bau, jadi membuat dapur kita jadi tetap bersih teman-teman. Oke teman-teman, setelah ini aku langsung cobain. Nah, ini aku udah sediain puff pastry instan. Ini tuh aku ngiler banget gara-gara ngeliatin vlognya Umi Shakila. Nah, pasti pada udah tahu ya. Dia tuh seneng banget kalau review air fryer itu ngolah ini pakai puff pastry instan ini. Jadi ide pertama yang pengen aku bikin pakai air fryer ini adalah kue ini. Kue apa sih namanya itu ya? Croissant, apalah itu pokoknya. Nah, ini pakai 1 lembar aja aku cukup. Ini tuh ada 4 lapisan gitu. Jadi ini aku cobain aja dulu pakai 1 ya, pakai 1 lapis gitu. Ini nanti juga bisa dibagi-bagi. Aku bagi jadi 6 bagian. Jadi nanti bisa dapat 6 kue. Ini aku masukin kembali, terus nanti dimasukin lagi ke kulkas. Nah, ini sebelumnya aku taburin dulu pakai tepung terigu. Maklum ya, aku tuh nggak pro banget kalau udah masalah baking kayak gini, tapi mau berusaha lah. Nah, ini aku bagi lagi jadi segitiga, jadi dapat 6 bagian gitu ya teman-teman. Nanti untuk isiannya kebetulan aku tuh punya stok coklat batang udah dari kapan hari gitu. Jadi ya udahlah aku pakai itu aja, pakai coklat batang gitu ya teman-teman. Nah, nanti tinggal diisi nih pakai coklat batang. Ini udah aku potong-potong tuh. Nah, caranya tinggal kayak gini aja. Ini aku benar-benar nyontek deh, aku nggak tahu, ini baru pertama kali deh aku juga cobain ya teman-teman. Jadi harap maklum, tuh bentukannya kayak begini. Kelihatan banget kan ya dari tangan aku yang seperti kanebo kering ini. Kaku banget. Nah, pokoknya kayak gini lah ya teman-teman intinya. Ini mungkin kebesaran aku isinya, tapi aku pengen biar coklatnya kerasa, gimana dong. Ini nggak mau banget dikurangin gitu ya. Oke, ini aku lanjutin sampai selesai ya dulu ya teman-teman. Nah, pokoknya seperti ini caranya. Ini tuh bener-bener ngebantu banget ya puff pastry instan. Aku jadinya bisa bikin roti. Karena kalau harus ngadon sendiri itu aku takutnya gagal teman-teman. Nah, ini terakhir aku mau taburin atau aku gulingin di gula pasir nih teman-teman, biar manis gitu ya. Karena katanya si kulit puff pastry instan ini dia nggak manis, agak asin gitu katanya. Aku juga baru cobain sih. Nah, ini udah selesai. Habis ini udah deh, tinggal kita panggang di air fryer. Nah, untuk pilihan menu air fryernya itu juga ada kan, bisa untuk bikin kue yang udah di preset waktu dan suhunya. Jadi buat aku yang pemula gitu kan nggak bingung ya buat ngatur-ngaturnya lagi. Jadi udah otomatis gitu teman-teman. Nah, ini tinggal kita pilih aja. Untuk menu kue ada icon kue. Nah, itu. Nah, setelah kita picit dia tuh langsung otomatis tuh pilihan suhunya 180 derajat dan waktunya 20 menit. Oke, tinggal kita tunggu. Nah, sambilan menunggu ini tuh aku mau bikin stok chicken katsu teman-teman. Kebetulan udah aku marinasi dulu. Ini daging ayamnya udah di fillet sama suamiku tadi, jadi harap maklum bentukannya. Kemudian ini ada tepung terigu yang aku campur sedikit garam, ada kocokan telur aku campur dengan susu cair dan tepung roti. Nah, pertama kita balurin dulu ke tepung terigu. Ini cukup merata, nggak perlu tebal-tebal. Kemudian celupkan ke adonan telur. Nah, dicelupkan sampai merata. Lalu terakhir baru ke adonan tepung rotinya.
Ini tadi tuh aku kepikiran kan mau bikin apa gitu ya. Nah aku tuh dari kemarin udah pengen nyetok buat bekal Mas Raka ya, karena bingung juga setiap hari tuh mau bekal apa gitu ya, takut mendadak nggak bisa masak atau apa. Jadi aku pengen nyetok stok frozen aja ini chicken katsu, jadi nanti tinggal di air fryer gitu kan, gampang banget ya, nggak perlu repot-repot pagi-pagi aku tuh biar nggak kelihatan dibekalin telur mulu gitu ya. Nah oke teman-teman, pokoknya ini aku terusin sambil nunggu si rotinya matang. Udah nggak sabar banget pengen lihat hasil rotinya tuh seperti apa. Nah ini udah selesai prosesnya, ini langsung aja aku buka. Wow, ternyata bisa ya tanpa oven, tanpa minyak nih teman-teman. Tuh, wow, oke banget lah ya hasilnya. Tapi nanti kita buka, lihat hasil dalamnya seperti apa. Ini aku pindahin dulu ke wadah karena ini mau aku lanjut buat bikin chicken katsunya itu tadi ya. Nah, tuh kita pindahin. Ternyata aku berhasil juga ya, bisa juga gulung-gulungnya. Nah, itu teman-teman sisaannya. Tuh, gampang banget kan dibersihinnya. Tuh tinggal pokoknya karena dia anti lengket kan ya, jadi gampang lah gitu buat dibersihinnya. Nah ini hasilnya, mungkin kalau mau terlihat lebih cantik itu luarnya diolesin kuning telur ya. Nah ini langsung aja mau aku belah. Tuh ini tuh bener-bener dipegang tuh garing banget teman-teman, crispy gitu kulitnya, tapi ternyata dalamnya tuh juicy gitu, lembut gitu. Nah ini langsung aja aku cobain rasanya seperti apa gitu ya, apakah matang sempurna. Dan ternyata bener-bener enak ya, pokoknya dia tuh garing di luar, juicy di dalam, enak banget. Nah ini lanjut ya, ini udah jadi nih chicken katsunya, stoknya nih lumayan banyak banget jadiannya. Ini tadi aku beli 1 kilo dada ayam ya teman-teman. Nah ini langsung aja nih mau aku fryer. Aku tuh sengaja bikinnya kecil-kecil gitu ya, karena biar enak gitulah di di makannya lah gitu pokoknya. Nah ini langsung aja aku masukin 3 dulu nih ke dalam ini, dan langsung aja di air fryer. Aku pilih menu yang buat ayam itu ya teman-teman. Oh ya, untuk keunggulan lainnya dari Meiko air fryer ini, dia tuh children friendly ya teman-teman. Air fryernya ini akan otomatis berhenti beroperasi saat keranjang ditarik keluar. Jadi kalau misal kita mau bolak-balikin makanan selama proses memasak itu nggak terlalu membahayakan, karena si air fryernya ini otomatis akan berhenti beroperasi. Tapi semisal kita masukin lagi keranjangnya nih, dia tuh otomatis juga akan melanjutkan pemasakan atau proses pemasakan. Jadi nggak perlu kita atur ulang lagi. Nah praktis banget kan ya Meiko air fryer ini. Nah itu waktunya aku kurangin dari preset yang udah ditentukan jadi 20 menit. Nah ini udah selesai prosesnya, langsung aja ini aku buka ya. Nah pas buka ini ternyata masih ada sedikit gosongnya gitu teman-teman. Nah mungkin kan karena chicken katsu aku ini terlalu kecil dan tipis gitu ya, jadi mungkin tadi waktunya masih agak kelamaan, jadi mungkin nanti bisa diatur-atur lagi lah. Tapi it's okay, ini tuh nggak yang gosong banget kayak misal goreng di minyak goreng lah gitu ya teman-teman. Jadi ini masih wajar lah, itu cuma warnanya aja yang kuning-kuning. Nah pas aku potong ini pun dalamnya ternyata tuh matang sempurna gitu ya, walaupun di luarnya tuh garing banget. Aku pikir dalamnya tuh masih belum matang gitu, ternyata udah matang sampai ke dalam teman-teman. Nah jadi buat teman-teman mungkin lagi ada yang cari air fryer juga nih, pengen miliki air fryer juga, ini bisa jadi salah satu pilihan. Aku rekomendasikan banget yang Meiko air fryer ini. Oh ya, untuk Meiko air fryer ini ada layanan garansi penggantian gratis unit baru hingga 12 bulan teman-teman. Untuk biaya pengembalian produk yang dikarenakan kerusakan mesin akan ditanggung oleh pihak Meiko. Wow, jadi kita nggak perlu khawatir nih teman-teman, kualitasnya sangat terjamin ya. Nah teman-teman, segitu aja dulu review dari aku, semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman mungkin ada yang mau beli produk Meiko air fryer ini, untuk link pembeliannya aku taruh di description box ya. Sampai jumpa di next video aku, bye.